Salam, selamat berjumpa kembali di channel TPKK Zapiter Tinambunan. Sebagaimana biasa, kita mau menyampaikan firman Tuhan pada hari yang ke-148, tanggal 28 Mei 2026. Sebelum kita baca firman, kita berdoa. Terang dari Allah, cahaya dari langit, terangilah roh dan jiwa kami untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-148, tanggal 28 Mei 2026, diambil dari kitab Kidung Agung, pasal 8 ayat yang ke-6. Dengan perikop komit dan bersandar kepada Tuhan. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Itulah firman Tuhan hari ini. Kita mencoba mendalami siapakah penulis kitab Kidung Agung yang tertulis dalam pasal 8 ayat 6 ini. Berdasarkan tradisi sejarah dan teologi adalah penulis kitab Agung termasuk pasal 8 ayat 6 adalah Raja Salomo. Itulah penulis daripada kitab Agung. Dan keyakinan ini didasarkan pada ayat pembuka kitab ini dalam Kidung Agung pasal 1 ayat 1 yang mengatakan dan menyebutnya sebagai Kidung Agung dari Salomo. Itulah alasan kita bahwa kitab ini ditulis oleh Raja Salomo. Siapa Raja Salomo? Raja Salomo adalah sang tokoh pria dalam puisi tersebut. Digambarkan mengucapkan sumpah mengenai kekuatan cinta yang abadi yang diibaratkan seperti nyala api yang menyala dan seperti nyala api Tuhan. Jadi di sini menggambarkan bahwa teguhnya hubungan cinta antara laki-laki dan perempuan seperti nyala api dari Tuhan. Sangat-sangat fundamental. Bisa mempengaruhi kehidupan seseorang karena jatuh cinta. Sekarang bagaimana latar belakang munculnya ayat ini? Kita coba melihat latar belakang daripada ayat ini. Berakar pada puisi cinta antara seorang pria atau raja dan wanita. Nah, jadi di sini antara seorang pria yaitu raja dan seorang wanita. Ayat ini memuat permohonan agar cinta mereka diabadikan laksana materai. Tadi dikatakan dimateraikan ya pada hatimu seperti materai pada lenganmu. Jadi boleh dikatakan dimateraikan dalam hati adalah ayat ini memuat permohonan agar cinta mereka diabadikan
laksana seperti materai. Mari kita lihat latar belakang daripada pernyataan ini yang disampaikan oleh Raja Salomo. Dalam rangka permintaan materai, mempelai wanita meminta kekasihnya menaruh dirinya sebagai materai di hati dan lengannya. Pada zaman dahulu, materai adalah tanda kepemilikan mutlak atau otoritas dan komitmen yang tidak dapat diubah. Dan kita lihat fungsi materai pada saat ini. Semua surat-surat berharga harus dilampirkan dengan materai yang cukup supaya dia sah dalam hukum. Seperti inilah percintaan daripada seorang perempuan dan laki-laki, bagaikan dimateraikan seperti materai yang berharga, supaya ada, sah, dan tidak bisa diubah. Poin kedua adalah kasih yang kuat, adanya cinta yang bergelora, cinta yang sangat mendalam. Cinta sejati digambarkan dengan kuat, tidak bisa dibeli dengan harta, dan bertahan melampaui segala rintangan. Rasa kuat seperti maut menegaskan bahwa cinta adalah kekuatan absolut yang tidak tertandingi dan bersifat kekal. Jadi, kalau sudah ada seorang laki-laki jatuh cinta kepada seorang perempuan, apabila itu tidak terjadi atau ada penghalang dari pihak orang tua, kedua-duanya bisa berakibat fatal, bisa bunuh diri bersama. Itulah kuatnya cinta itu, hubungan. Ini digambarkan oleh Raja Salomo bahwa memang boleh dikatakan seperti nyala api, dan nyala apinya Tuhan. Sudah dikaitkan dengan Tuhan. Kemudian kita lihat di sini bahwa kasih yang kuat, cinta sejati. Jadi kalau sudah adanya cinta yang benar-benar bergelora dalam hati seseorang, itu tidak bisa dibeli dengan apapun, tidak bisa dirubah dengan uang. Maka boleh katakan cinta itu buta. Ya, cinta buta. Dan kalau orang sudah jatuh cinta, dia tidak melihat kondisi yang dicintainya bagaimana. Ada pernah seseorang, ya, dia sangat mencintai seseorang, dan perempuan itu adalah, maaf kata, cacat kaki, ya, artinya tidak normal seperti perempuan biasa. Dan lelaki ini sangat ganteng dan sangat-sangat tampan. Dia jatuh cinta. Banyak orang bertanya kepada dia, mengapa Anda bisa mencintai seorang perempuan yang boleh dikatakan kurang segala-galanya? Apa dikatakan jawabnya? Kalau bukan saya yang mencintai dia, siapa lagi? Itu. Dan demikianlah juga kasih Allah kepada kita. Kalau bukan Allah mencintai kita, siapa lagi kalau kita sudah dalam terpuruk? Inilah latar belakang daripada cinta yang digambarkan oleh Raja Salomo. Begitu kuatnya cinta itu mendalam dari sanubari manusia, layaknya seperti nyala api, ya, dikatakan seperti nyala api Tuhan. Itulah latar belakang daripada perikop ini. Sekarang bagaimana penerapan cinta itu? Implementasi di dalam diri kita masing-masing. Implementasi Kidung Jemaat pasal ini berarti menjadikan komitmen kesetiaan dan kasih tanpa syarat
sebagai pondasi utama dalam membina hubungan. Jadi dikatakan bahwa menjadikan komitmen kesetiaan dan kasih tanpa syarat. Kasih tanpa syarat itu boleh dikatakan seperti kasih agape, ya. Dia tidak perlu, tapi cinta itu murni diberikan. Cinta agape. Nah, di sini dikatakan bahwa ayat ini mengajarkan kita untuk mencintai pasangan dengan penuh dedikasi, menjadikan kasih tersebut sebagai prioritas utama. Jadi mengutamakan kasih sebagai prioritas utama. Dan kita masih ingat, standar moral daripada Allah, karakter daripada Allah, yang pertama adalah kasih. Standar moral Allah adalah kasih, kejujuran, dan integritas. Kasih, kejujuran, dan integritas. Itulah standar moral daripada Allah. Jadi boleh dikatakan K2I. Kasih, kejujuran, dan integritas. Kemudian karakter daripada Allah adalah kasih, keadilan, dan kebenaran. Ketiga. Jadi selalu yang diutamakan pertama adalah kasih. Maka di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13 dikatakan, ada 3 yang menetap pada diri manusia. Apa yang 3 itu? Ya. Dikatakan adalah pengharapan, iman, dan kasih. Dan dikatakan, tapi kasih lebih besar dari semuanya. Mengapa kasih lebih besar daripada pengharapan dan iman? Di sini dikatakan bahwa kalau pengharapan itu ada di dunia, bersukacitalah dalam pengharapan, tabah dalam penderitaan, dan tekunlah berdoa. Jadi pengharapan ada di dunia. Kemudian iman percaya juga ada di dunia. Sebab kalau kita sudah meninggal, iman itu sudah tidak ada lagi. Sudah selesai. Nah, jadi di dunia inilah kita mengatakan iman percaya kepada Bapa, kepada Yesus, dan kepada Roh Kudus. Di dunia. Kalau sudah kita meninggalkan dua dunia ini, tidak ada lagi seperti itu. Ya, tidak ada lagi. Nah, yang tinggal apa? Kasih. Kasih ada di dunia dan juga ada di setelah kita naik ke surga. Ada kasih. Di sana pun adalah tinggal kasih yang bersemayam dalam diri manusia yang hidup kekal dan abadi. Maka dikatakan kasih lebih besar. Maka dikatakan kasih bisa menutupi dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Apabila kita mengasihi sungguh-sungguh seseorang, itu bisa menutupi banyak dosa. Artinya, tadinya kita tidak bisa bicara dengan dia. Ada perselisihan, ada semacam sengketa. Dan kita tidak menggunakan dendam, tapi kita gunakan kasih. Artinya, kalau kita mengasihi dia, walaupun dia benci, walaupun dia dendam, kita bisa menutupi dosa tersebut karena kita sudah mengampuni dia. Itulah dikatakan bahwa kasih bisa mengampuni dosa. Nah, jadi dikatakan ayat ini adalah untuk mencintai pasangan dengan penuh dedikasi dan menjadikan kasih tersebut sebagai prioritas utama. Prioritas utama. Bukan semacam pelengkap, tapi tidak. Kasih adalah prioritas
utama. Nah, kalau kita lihat definisi kasih dalam 1 Korintus atau pasal 13 dikatakan kasih lemah lembut, kasih murah hati, ya, kasih sangat menghargai semua orang. Ya, kasih benar-benar menghargai orang dan juga perasaan empati didahului oleh kasih. Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, kemudian kita lihat poin-poin penerapan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Pertama dikatakan adalah menjaga komitmen dan kesetiaan. Bagaimana kita menjaga komitmen dan kesetiaan? Tadi dikatakan standar moral Allah salah satunya adalah integritas sesuai kata dan perbuatan. Nah, menjaga komitmen dan kesetiaan. Bagaimana implementasi masalah ini? Prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Bersikap setia kepada pasangan dan keluarga, baik dalam keadaan suka maupun duka. Nah ini, baik dalam keadaan suka, baik dalam keadaan duka, kita tidak berubah. Kasih setia itu tetap sama. Mau duka, mau suka, mau susah, mau senang, mau banyak harta, tidak ada harta, kasih tetap merupakan prioritas utama. Karena kasih bisa menutupi banyak dosa. Tidak menyerah pada masalah rumah tangga, melainkan menyelesaikannya dengan bersama. Baik, kalau ada permasalahan dalam rumah tangga, jangan menyerah. Selesaikan bersama, bicarakan bersama. Semuanya ada jalan keluar dan bisa indah pada waktunya. Kemudian apa makna? Tadi implementasinya adalah bersikap setia kepada pasangan dan keluarga baik dalam keadaan susah maupun duka dan senang. Nah sekarang makna materai. Tadi dikatakan dimateraikan. Materai yang sangat berharga, kalau sudah dimateraikan itu sah. Jadi cinta itu bagaikan dimateraikan dalam hatimu. Tadi kata Raja Salomo. Dan dimateraikan, melekat dalam lenganmu yang tidak bisa dirubah oleh siapapun. Apa makna materai? Konsep materai pada hati dan lengan diterapkan dengan memberikan prioritas mutlak kepada pasangan, menjaga pikiran agar tetap tertuju padanya dan menjadikannya sebagai satu-satunya rekan hidup. Jadi kekasih kita itu satu-satunya rekan hidup kita yang setia menemani kita dalam 24 jam. Itulah arti materai. Dimateraikan di hatimu, dimateraikan di lengannya. Kita benar-benar menyatu dengan kekasih kita. Maka kalau hamba Tuhan mengatakan yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali diceraikan oleh kematian. Bagi umat Kristen tidak ada alasan bercerai walaupun belum punya anak. Ya. Misalnya tidak punya anak sampai 16 tahun. Bahkan banyak orang tua kawin lagi. Itu tidak perlu. Kenapa? Kan kita bisa mengadop anak. Bisa, tidak masalah. Ada contoh di kita. Satu keluarga. Dia tidak punya anak. Ya. Kemudian diadoplah seorang anak. Berarti kalau sudah mengadop anak, dia berusaha untuk merawat, membina, dan membesarkan. Nah, artinya di situ ada kepercayaan dari Tuhan. Dia buktikan kepercayaan itu diadop anak.
jadi menjadi miliknya. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Setelah anak pertama ini lahir, lahirlah anak yang kedua. Artinya, dia dipercaya, dibuktikan kepada Tuhan bahwa saya dipercaya untuk mendidik anak. Bukan dipercaya kawin lagi. Atau kalau tidak punya anak, kawin lagi, bisa berapa kali kawin. Jangan. Bukan seperti itu. Karena orang yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tidak boleh. Siapapun tidak boleh menceraikan itu. Kecuali diceraikan oleh kematian. Maka kalau sudah suami istri, itu sudah dipersatukan jadi satu. Hanya kasih yang berbicara sebagai pedoman utama dan pondasi dalam hidup mereka. Jadi makna materi tadi adalah diterapkan dengan memberikan prioritas mutlak kepada pasangan, menjaga pikiran agar tetap tertuju padanya dan menjadikannya sebagai satu-satunya rekan hidup. Jadi jangan kita mendua, jangan selingkuh, jangan bermain. Kalau sudah satu ya sudah. Itulah namanya kesetiaan yang sejati. Saya yakin kepada umat Kristen tidak ada seperti itu, kawin gonta-ganti pasangan, ya. Karena kita dari segi agama tidak diizinkan. Saya tidak mengatakan kepada agama lain ya yang bisa bebas berapapun istrinya, tidak. Kita tetap menjaga cinta itu bagaikan dimateraikan dalam hati dan tangan. Kenapa itu harus dimateraikan dalam hati? Karena tidak mungkin kalau kita punya istri dua, tidak bisa lagi materai ini terjaga dengan baik. Pasti ada ya salah tingkah atau diskriminasi, ya, membeda-bedakan kasih itu kepada si A dan si B. Itu makanya dalam agama kita, dalam Kristen, tidak diperbolehkan ada istri selain daripada istri kita. Tidak boleh, karena tidak mungkin kita mencintai dua orang dan bisa berlaku sama atau adil. Tidak mungkin. Pasti ada berbeda. Itulah. Nah, daripada itu, walaupun orang mengatakan bisa adil, tidak, itu hasil bohong. Dalam hati nurani si wanita, itu pasti tidak setuju, saya yakin. Walaupun dimadu. Cuman karena dia dikasih uang, dikasih makan. Padahal dalam hati nurani pasti tidak setuju. Siapa yang mau dimadu? Tidak mungkin. Ya. Makanya dikatakan, yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, kecuali diceraikan kematian. Itulah makna materai yang disampaikan pada ayat ini. Nah, sekarang kita masuk dalam poin kedua, keteguhan dalam menghadapi masalah. Tadi menjaga komitmen dan kesetiaan. Sekarang keteguhan dalam menghadapi masalah. Bagaimana praktiknya? Teguh dalam menghadapi masalah. Disinilah dikatakan, percaya bahwa cinta sejati lebih kuat daripada tantangan hidup. Jadi jangan salah. Cinta sejati itu lebih kuat dibanding tantangan hidup, masalah moral dan segala macam, kekurangan dana ya. Cinta sejati selalu bersemi. Nah, itulah dikatakan keteguhan dalam menghadapi masalah. Jadi saat menghadapi badai kehidupan atau masalah keuangan, nah ini ya, badai kehidupan atau masalah keuangan, cinta yang kokoh akan membuat Anda dan pasangan tetap saling menguatkan. Jangan ya, kalau ada uang abang sayang, tidak ada uang abang melayang. Jangan ya, jangan seperti itu. Ada uang, tidak ada uang, tapi cinta itu tetap bersemi. Cinta itu tidak dipengaruhi oleh uang, tidak dipengaruhi oleh keadaan, tapi dia murni adalah kasih agape dari Tuhan yang tanpa syarat juga. Allah mencintai kita seperti nyala api Tuhan, seperti itulah nyala cinta kita kepada istri kita. Nah, maka kalau ada laki-laki ya
Selalu datang, disapa istrinya, di dapur, di mana, dipegang di mana. Itu adalah menandakan bahwa kasih sayang yang abadi. Bukan sebaliknya, malah menolak, ya kan? Nah, di situ. Jadi dikatakan bahwa kasih abadi itu bisa dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari, saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Saling bersambut dengan baik. Jangan hanya sepihak. Ya, jangan cinta sebelah, bersambut. Itulah namanya kalau sudah kasih abadi yang dicintai berdasarkan kehendak daripada Tuhan. Dan cinta itu seperti nyala api dan seperti nyala api Tuhan. Seperti Tuhan mencintai kita tanpa batas, tidak melihat siapa kita, apa latar belakang kita, tapi Dia benar-benar kasih tak terbatas siapapun manusia di dunia ini. Itulah maka dikatakan dalam Yehezkiel pasal 31 ayat 11 dikatakan, pasal 33 ayat 11 dikatakan, Allah tidak ingin kematian orang jahat, melainkan pertobatannya supaya dia hidup kekal. Itulah tanda kasih sayang daripada Tuhan yang menyala kepada manusia. Demikian jugalah kita. Suami-suami yang mencintai istri harus menyala kasih itu setiap hari. Baik suka maupun duka, tidak berubah cinta sejati. Itulah yang disampaikan Raja Salomo. Kemudian poin kedua dalam kualitas cinta. Tadi praktiknya adalah komitmen bersama, menjadikan cinta sebagai kekuatan yang gigih dan tidak mudah luntur oleh rintangan apapun. Tidak mudah luntur. Walaupun sudah tua, kurang bergairah, namun cinta tidak boleh luntur. Tetap dijaga. Ada orang waktu masa muda dia cinta, begitu tua ditinggalkan, jangan. Tidak boleh luntur sedikit pun, apapun tantangan yang dihadapi. Apakah sakit, apakah dia tidak bisa bekerja, namun cinta itu tetap abadi seperti Tuhan mencintai kita yang tidak pernah luntur dan tidak terbatas. Kemudian poin yang ketiga, ketulusan tanpa pamrih. Apa dalam hal ketulusan tanpa pamrih? Bagaimana implementasi ketulusan tanpa pamrih? Memberikan perhatian dan penghormatan kepada pasangan tanpa mengharapkan imbalan ataupun pujian dari orang lain. Kasih agape, tulus mencintai tanpa mengharapkan harus balasan. Ada uang, ada abang, tidak ada uang, abang melayang. Bukan seperti itu. Ya. Ada uang, cinta tetap. Tidak ada uang juga, cinta tetap sama. Jangan dipengaruhi oleh materi. Karena dikatakan tadi, cinta itu dimateraikan. Seperti dimateraikan di hatimu, dimateraikan di lenganmu. Kalau itu sudah dimateraikan dengan penuh kekuatan, tidak mungkin diubah oleh apapun. Harta segala macam itu tidak bisa diubah. Sudah dimateraikan. Tapi sekarang ini memang orang gampang. Seolah-olah cinta itu tidak dimateraikan. Atau hanya cinta sesaat. Atau hanya karena mengikuti kehendak orang tua. Dia sendiri tidak setuju. Jangan. Kalau sudah cinta dimateraikan, ingat. Kalau sudah dimateraikan di hati dan di lengannya diikat, itu tidak bisa diganggu oleh siapapun. Itulah arti daripada cinta dimateraikan. Nah, kemudian bagaimana cinta di atas harta? Nah, ini ada orang cinta menghadapi pasangan lebih dari sekadar materi, fisik, atau pencapaian duniawi. Jadi cinta di atas harta. Cinta itu ya di atas daripada materi apapun yang ada. Dia selalu unggul dari semuanya. Itulah yang dikatakan cinta di atas nilai daripada harta dan materi semuanya. Dia lebih unggul. Maka dikatakan cinta lebih tinggi daripada
permata, lebih tinggi daripada apapun yang dihadapi. Jadi, kalau sudah cinta itu lebih unggul dari segalanya, itulah dikatakan bahwa kasih melebihi sebuah pernyataan sikap dan juga bisa menghapus banyak dosa. Itulah arti cinta dan kasih. Sekarang main kita dalam poin yang terakhir, poin keempat, yaitu mencintai seperti kasih Kristus. Nah, inilah sebagai penutup, mencintai seperti kasih Kristus. Artinya, apapun kita bicarakan di atas tadi, kita harus mencintai seperti kasih Kristus. Kita tahu dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sekarang kita lihat di sini bahwa bagaimana praktek daripada mencintai seperti kasih Kristus dalam implementasi kehidupan sehari-hari. Mencintai, mengasihi pasangan dengan pengorbanan diri. Yesus berkorban, mati disalibkan tanpa dosa demi role model bagi manusia. Contoh kita. Ya. Dia mati tanpa dosa. Kalau kita pun mati tanpa dosa, sama seperti dia, bangkit. Tidak berada di kuburan. Kita berhasil bangkit. Itulah role model kita. Maka dia berani berkorban. Ya. Berani dia berkorban. Mau dia disalibkan tanpa dosa dan bangkit pada hari ketiga. Ada contoh buat bagi kita. Nah teman-teman, bagi yang lain, itulah agama lain, apakah ada contoh seperti itu? Enggak ada. Hanya di agama Kristen yang ada contoh seperti itu. Yesus mati dikuburkan dan bangkit di antara ketiga. Inilah role model kita. Kalaupun kita nanti mati, kalau tanpa dosa, kita dibangkitkan. Ini pegangan daripada. Itulah filosofi daripada kematian Yesus Kristus. Bukan artinya sudah menebus dosa, seolah dosa manusia semua sudah ditebus. Bukan seperti itu. Isalah kafarah ya, bukan. Ya. Kalau dosa ditebus itu, kalau mau dibaptis di situ. Maka dikatakan baptis mereka dalam nama Allah, Putra dan Roh Kudus. Dibaptis, dia sudah lepas dari dosa. Lepas dari dosa itu tidak selamanya. Kalau dia dibaptis meninggal, ya dia lepas dari dosa. Tapi kalau dia dibaptis meninggal 10-100 tahun kemudian, kan ada perjalanan hidup. Jadi bukan begitu dibaptis, dia hilang dosanya. Tidak. Memang waktu dibaptis dia tidak punya dosa. Tapi dia kan bukan mati pada saat dibaptis. Dia masih hidup. Mungkin 50 tahun, mungkin 40 tahun lagi. Nah dalam perjalanan hidup itulah, dia harus menjalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka walaupun sudah dibaptis, ada kalanya dia tidak mengerjakan sesuai kehendak Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, ya kan, kau sembuhkan orang atas namaku, ya. Kau usir setan atas namaku, tapi saya tidak mengenal kamu, katanya. Itulah orang yang dibaptis tapi tidak menjalankan firman Tuhan. Bagi orang yang sudah dibaptis harus jalankan firman Tuhan, supaya tidak ada kata-kata mengatakan saya tidak mengenalmu. Tapi begitu dibaptis, jalankan karakter Allah dan standar moral Allah, maka Allah, disinilah kau nak di sebelah kanan, tempatmu di sini. Itu yang perlu kita inginkan. Ya. Nah, tadi dikatakan praktiknya dalam hal seperti kasih Kristus adalah mengasihi pasangan dengan pengorbanan diri, kesabaran, dan kemauan untuk saling mengampuni. Ini kuncinya. Saling mengampuni. Bukan saling memaafkan. Karena kalau saling memaafkan, itu hanya sementara. Sekarang dimaafkan, besok tidak. Tapi kalau sudah saling mengampuni, itulah yang kekal selama-lamanya.
Saling mengampuni berarti sudah tidak ada lagi mengingat-ingat apapun kesalahannya. Maka dalam doa Bapa kami dikatakan, ya, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bagaimana kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Apakah Allah mengampuni kita? No, tidak mungkin. Tuhan tidak mungkin mengampuni kita kalau kita tidak mau mengampuni orang lain. Karena Tuhan mengatakan, kepada manusia pun, ya, kau tidak bisa mengampuni, apalagi kepada saya yang tidak terlihat, kata Tuhan. Jadi, jadilah menjadi pengikut Kristus yang setia, yang saling mengampuni dan mau menyatakan kesalahan. Itulah dalam praktiknya mencintai seperti kasih Kristus. Kasih agape, mencintai dengan pengorbanan, baik di bidang kesabaran dan juga kehendak bebas untuk saling mengampuni. Nah, sebagai terakhir dari ayat ini, kasih yang bernyala seperti api Tuhan. Jadi digambarkan kasih itu menyala seperti api Tuhan. Jadi cinta itu harus tetap menyala dalam keluarga. Jangan pernah, ya, surut. Jangan kalau ada uang kita mencintai. Kalau tidak ada uang langsung loyo. Jangan. Nyala api Tuhan tidak pernah padam. Seperti itulah nyala cinta kita kepada keluarga, kepada kekasih, dan kepada semua. Jangan pernah padam. Tetap menyala. Maka dikatakan adalah the fire spirit. Apa artinya the fire spirit? Semangat yang berapi-api harus berada pada diri semua manusia yang percaya Kristus. Nah, sekarang mari kita ambil kesimpulan. Apa kesimpulan kita? Atau conclusion daripada ayat ini. Daripada Kidung Agung pasal 8 ayat 6 ini. Terdapat ungkapan yang menggambarkan kekuatan dan ketahanan cinta di antara pasangan. Itulah. Terdapat kekuatan, ya, dan ketahanan cinta yang selalu menyala dalam keluarga. Tidak pernah padam. Itulah yang benar. Mother Teresa mengatakan, jika lampumu mau padam, tambah minyak. Kalau cinta kita sudah mau padam, tambah minyaknya. Bagaimana cara menyambah minyak api cinta itu? Baca firman Tuhan setiap hari. Itulah conclusion atau kesimpulan daripada nyala api cinta kita. Kalau lampumu hendak mau padam, Mother Teresa mengatakan, tambahlah minyak supaya dia tetap menyala. Jadikanlah api cintamu selalu menyala dalam situasi apapun, tidak pernah bergeming. Kemudian terakhir, kita bisa mengambil kekuatan daripada cinta. Yang pertama, cinta yang tak tergoyahkan, yang mampu mengatasi segala halangan dan tantangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cinta yang dibandingkan dengan api yang sangat hebat, menunjukkan bahwa cinta sejati memiliki kekuatan yang luar biasa dan mampu bertahan dalam segala situasi. Setia sampai akhir. Tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali diceraikan oleh kematian. Mencerminkan komitmen dan pengorbanan yang dalam untuk menuju cinta yang sejati. Mother Teresa mengatakan, bila lampumu
sudah mau padam, tambahlah minyak supaya dia tetap menyala. Bagaimana menambahkan minyak dalam situasi kehidupan kita? Bacalah firman Tuhan setiap hari. Karena firman Tuhan itu diilhami oleh Allah. Segala tulisan dalam firman Tuhan diilhami oleh Tuhan untuk menunjukkan kebaikan, untuk melihat kesalahan, dan untuk mendidik dengan benar. Di situ lengkap dikatakan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas cinta yang Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Bantulah kami untuk selalu menjaga dan mengedepankan cinta yang kuat, yang penuh komitmen dalam setiap hubungan yang kami jalani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, demikianlah saudara-saudara firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kidung Agung Raja Salomo. Dan teman-teman yang sudah mendengar, yang sudah melihat ya, kita boleh mungkin interaktif ya dengan topik bahwa kasih sejati adalah cinta yang menyala dalam diri kita, yang kita jaga dengan baik. Itulah saudara-saudara bisa kita lihat. Dan kita bisa diskusi kalau ada yang mau interaktif tentang hal-hal yang kita bicarakan barusan, silahkan ya, bisa naik, bisa kita diskusi. Ya, penonton yang berada di bawah yang mau naik silahkan ya. Kita bisa diskusi dan bisa saling memberikan gambaran pengalaman dan juga mungkin yang bisa sebagai edukasi dalam hubungan di dalam keluarga ya. Tapi yang jelas semua yang saya sampaikan tadi ada 3 tantangan besar yang harus kita jaga. Pertama adalah selera dan nafsu. Yang kedua, kesombongan dan kepura-puraan. Yang ketiga, aspirasi dan ambisi. Dan Komal ini tetap menjaga moderasi beragama tanpa mengganggu keyakinan dari masing-masing agama. Itulah topik daripada Komal ini. Moderasi beragama tanpa merubah keyakinan dari masing-masing agama. Dan sebagai dasar kita tetap sampaikan arti daripada moderasi beragama ya, dalam Kementerian Agama Republik Indonesia ya. Nah, kita lihat dengar moderasi. Apa itu moderasi beragama? Kita coba dengarkan ya. Dan teman-teman silakan yang mau naik, silakan ya. Kita bisa diskusi. Ya. Moderasi beragama adalah cara pandang dan sikap menjalankan agama secara seimbang, adil, dan mengambil jalan tengah. Ini mencegah perilaku ekstrim atau berlebih-lebihan, baik radikalisme maupun liberalisme. Konsep ini sangat penting di Indonesia untuk merawat keberagaman dan menjaga kerukunan antarumat beragama. Keberhasilan moderasi beragama diukur melalui 4 pilar utama. 1. Komitmen kebangsaan, menerima Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, sebagai konsensus bernegara. 2.
Toleransi, menghargai perbedaan keyakinan dan memberi ruang bagi pemeluk agama lain untuk beribadah. 3. Anti kekerasan, menolak segala bentuk cara kekerasan, baik fisik maupun verbal, dalam menyelesaikan masalah atau menyebarkan ajaran agama. Dan 4. Akomodasi kebudayaan lokal, terbuka dan menghargai praktik tradisi dan budaya lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran pokok agama. Moderasi beragama bukanlah pendangkalan akidah. Anda tetap bisa meyakini kebenaran agama Anda sendiri secara penuh, namun di saat yang sama menghormati hak orang lain yang meyakini keyakinannya. Untuk mempelajari panduan dan kebijakan resminya, Anda dapat merujuk pada artikel terkait di portal resmi Kementerian Agama RI. Ya, jadi tadi kita melihat di sini apa tuh definisi daripada moderasi beragama? Cara pandang dan sikap menjalankan agama secara seimbang, adil, dan mengambil jalan tengah. Ini mencegah perilaku ekstrim atau berlebih-lebihan, baik radikalisme maupun liberalisme. Konsep ini sangat penting di Indonesia untuk merawat keberagaman dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Kalau kita lihat sekarang, apologet saat ini, banyak apologet agama, tapi mereka membicarakan apa? Pertentangan, saling menghujat, mengambil ayat kitab orang, dijelaskan dan dihina. Ini adalah salah besar. Ini mau kita luruskan. Komal ini adalah menjaga moderasi beragama, mengambil jalan tengah. Kita jangan masuk terhadap akidah orang lain yang bukan kita imani. Dan kalau kita lihat selama ini, orang masuk dalam akidah, keyakinan orang lain, dan bahkan memblame, menerangkan, padahal dia tidak mengimani. Nah ini yang dikhawatirkan bisa jadi perlakuan ekstrim dan anti toleransi, karena sudah masuk dalam daerah-daerah terlarang, artinya yang bisa merusak hubungan antar umat beragama. Nah, moderasi beragama ingin meluruskan ini, jangan terlampau dalam masuk ke akidah atau keyakinan orang lain karena kita tidak mengimaninya. Biarlah orang yang mengimani menjalankan agamanya dengan baik. Jadilah kita penonton yang baik, bukan penonton yang dengki atau yang sirik, jangan. Jadilah penonton yang baik. Dan jangan sebagai penonton ikut menjadi bermain, jangan. Jadilah penonton yang baik. Artinya, biarlah bermain yang ada di dalam agama masing-masing, bagaimanapun bentuknya, kita biarkan. Jadilah kita penonton yang baik. Jangan mencampuri agama orang lain. Ini pesan daripada Komal ini. Dan tadi judul kita adalah tetap komitmen menyala api cinta kita kepada kekasih. Dan seperti itulah Tuhan mengasihi kita. Nyala api Tuhan tetap menyala kepada kita, mencintai kita. Sepanjang kita mau melayaninya dengan baik melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari. Demikianlah bapak-bapak dan ibu-ibu yang bisa saya sampaikan, dan saya tetap mengundang kalau ada yang mau masuk silakan. Nah ini saya undang Pak Pandem. Iya, selalu sehat. Saya undang ya. Ya, selamat bergabung Pak Pandem. Horas. Horas. Iya. Bapak tuh aku tidak on cam ya. Oke. Ini aja. Nggak usah on cam. Ya, jadi tadi keberhasilan moderasi beragama diukur melalui 4 pilar. Jadi apakah agama kita di Indonesia sudah berhasil? Baik agama Islam, baik agama Kristen Protestan, baik agama Katolik, agama Buddha, Hindu, dan Konghucu.
Apakah sudah berhasil? Nah, menurut catatan daripada Menteri Agama dalam moderasi beragama, keberhasilan suatu agama apabila mampu menjalankan 4 pilar yang disebutkan dalam Kementerian Agama. Pertama adalah komitmen kebangsaan, menerima Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai konsensus bernegara. Itu yang utama. Kita berkonsensus. Di mana kita berada? Di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti konsensus dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah komitmen utama dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian pilar yang kedua dikatakan adalah toleransi. Apa itu toleransi? Menghargai perbedaan, keyakinan, dan memberi ruang bagi pemeluk agama lain untuk beribadah. Apakah ini sudah terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia? Apakah masih terjadi gangguan pendirian rumah ibadah, baik Kristen, mau Islam, maupun Hindu, Buddha, dan Konghucu? Apakah masih ada pelarangan ibadah-ibadah? Nah, di sini dikatakan toleransi, memberikan ruang ya kepada pemeluk agama lain untuk beribadah. Nah, apakah ini sudah kita lakukan? Semoga untuk ke depan dalam moderasi beragama untuk mengeliminir hal-hal yang sifatnya dengki, syirik, dan juga tidak senang dengan agama tertentu. Ya. Mari kita ambil jalan tengah. Semua agama itu sudah sempurna bagi masing-masing agama. Nah, apakah kesempurnaan itu perlu kita sempurnakan? Tidak perlu. Kalau kita tidak mengimani, kita tidak perlu. Kecuali saya mau masuk agama tersebut, boleh saya sempurnakan, ya. Tapi saya akan berada di dalamnya. Jangan jadi penonton. Ini jadi penonton mau jadi pemain. Sudah penonton mau jadi menyempurnakan, ya nggak mungkin. Harusnya seperti pemain bola. Oh, itu harusnya strategi 4-3-3 atau 2-4-4. Ya, bukan begitu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kita tidak pemain. Nah, demikian juga dalam beragama ini. Kalau kita bukan masuk agama tertentu, kita bukan bisa pemain di sana, tidak bisa. Kita jadilah penonton yang baik. Jadi kepada teman-teman semua, memasuk Komal ini juga apabila bertanya tentang agama, kalau tidak diimani, sebaiknya jangan bertanya, ya. Mari kita pertanyakan bagaimana toleransi, menguatkan toleransi. Bagaimana berkomitmen dengan negara. Itu yang perlu kita. Bagaimana supaya tidak terjadi kekerasan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik. Poin ketiga, ya. Jadi poin ketiga adalah anti kekerasan. Dikatakan menolak segala bentuk cara kekerasan, baik fisik maupun verbal, dalam menyelesaikan masalah satu dan menyebarkan ajaran agama. Ya, nah, fisik dan verbal. Bagaimana fisik dan verbal ini? Verbal itu, yaitulah, ya, ada penistaan-penistaan agama itu. Kalau fisik itu langsung orang. Nah, tapi dengan verbal, dengan unggahan, dengan ungkapan, dengan cara-cara, ya, baik apologet itu memancing supaya orang emosi, jangan. Atau suggestion, ya, jangan. Nah, jadi disinilah kita perlu melihat cara pandang kita anti kekerasan dan juga selalu mengambil jalan tengah. Nah, kemudian akomodasi kebudayaan lokal, artinya terbuka dan menghargai praktik tradisi dan budaya lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran pokok agama. Jadi budaya lokal kita hargai, ya, dengan segala simbol-simbol itu dan tidak mengganggu keyakinan kita, itu kita hargai. Nah, demikianlah sedikit mengenai moderasi beragama. Dan kepada teman-teman semua yang ada di bawah, silahkan kalau ada yang mau masuk, ya, kita tetap bisa mengundang, ya.
Ya, gimana Pak Pandem kabarnya? Sehat-sehat saja, Sehat ya. baik-baik aja. Ya, Iya, jadi ya menurut saya Bapak Tua, eh, masalah terkait membuka komal terkait dengan toleransi beragama, memang kelihatannya agak sulit memang ya, karena masing-masing itu kan mempunyai tujuan dan maksud. Jadi contohnya kalau dari iman Kristen sendiri kan mereka kita beranggapan bahwa dengan melakukan komal-komal itu sudah melakukan tugas dalam hal menyebarkan atau mengabarkan Injil. Tapi dalam pelaksanaannya itu kadang-kadang bukan mengabarkan Injil, tapi malah untuk berdebat, bahkan untuk menjelekkan agama lain. iya, Ya, jadi yang ya artinya tidak bisa dipungkiri juga, karena dalam perdebatan-perdebatan itulah makanya ada hal-hal yang bisa terungkap, hal-hal yang bisa digali. Tapi itulah harusnya itu dibatasi. Kalau misalnya agama yang membuka itu misalnya Kristen, terus yang masuk misalnya Muslim atau agama lain, boleh bertanya, dibatasi memang, artinya bertanya dalam hal untuk pengetahuan dia, tapi bukan dia yang malah mengajari orang yang beriman, yang punya iman. Begitu sebaliknya, orang Kristen masuk ke Muslim juga, ya hanya cukup bertanya, tapi bukan untuk mengkanter atau bagaimana dia mau mengajari lagi gitu. Jadi cukup sebatas bertanya. Nah itu yang pas, artinya bahwa misalnya kita bertanya sesuatu tentang ini, udah nalar apa yang disampaikan itu cukup dimengerti. Masalah benar dan tidak masuk di artinya tidak dimengerti oleh yang penanya, ya udah. Yang penting kamu yang menilai sendiri di mana kebenaran itu. Nah, itu yang betul. Tapi kalau sudah artinya tidak beriman, tapi malah dia mengajari, seakan-akan dia punya agama itu. Nah itu yang menurut saya begitu Bapak Tua. Ya. iya, iya. Benar sekali Pak Pandem ya. Memang jadi perdebatan itu jangan sampai mengganggu. Jadi kadang-kadang boleh bertanya, tapi kalau sudah dijawab tidak lagi mendefinisikan kok di sana begini, kok di sana begini, seolah dia lebih pintar gitu. Kalau sudah ditanya dijawab ya sudah, titik, tidak perlu diperpanjang lagi. Ya, diimani atau tidak diimani memang itu loh jawabannya. Ya, karena jangan mensugesti. Nah, kadang-kadang orang banyak mensugesti. Nah, ini kita sambut dulu nih tamu kita nih. Selamat siang, sore Pak Rakisi. Selamat sore nih Pak Rakisi. Pak Rakisi. Selamat sore Pak. Nah, ini pernah masuk di komal saya ini. Halo Rasiki, pernah masuk di komal ini. Ayo kasih suara lah. Iya Pak Rakisi. Ada yang mau disampaikan Pak Rakisi? Wah sudah turun ya. Dulu dia. Mungkin kalau Rasiki ini membahas-bahas tentang ini batakon mungkin baru dia mau. Oh gitu ya. Dia dari kita dari pihak sana. Enggak, kemarin masuk komal terkait apa bukan Batak atau Batak gitu. Oh, Iya. RT sebelah kali ya. Tidak. Oh, kita, ya, oh, tapi dari Dari ini ya teman-teman. kita juga, cuman dia bahas Injil atau Alkitab mungkin nggak mau. Oh, iya. Mungkin perlu dengan secara umum ya. Bertanya
Atau perdebatan sekarang ini mungkin apologet itu kali ikut ya. Iya. Jadi begini aja Pak Ketua, sebelum yang lain masuk, kita buat satu masalah dulu, siapa tahu di bawah dengar, mungkin dia bisa naik kan. Tapi yang Kristen silakan, karena ini iman Kristen silakan naik. Tapi kalau iman agama lain mau naik juga bergabung dalam hal hanya untuk menanyakan saja. Masalah jawaban jangan kalian protes gitu. Nah ini ya Pak Ketua, kemarin itu kan kita sebenarnya mau membuka, artinya mau kita sharing, tetapi di bawah juga nonton gitu, apa bisa kasih masukan atau mungkin naik. Jadi begini, permasalahannya begini Pak Ketua. Selama ini kan saya lihat Komal ya, kulit kita kan banyak yang bertentangan, artinya tadi baru ada masalah-masalah yang ya mungkin Bapak Ketua pernah dengar ada dari misalnya Edis dengan ini dengan siapa gitu kan, terus ada lagi seperti ada muncul sekte-sekte baru, walaupun sebenarnya kita belum bisa pastikan, ada yang mesianik lah, ada yang inilah, tapi kalau saya lihat pertentangan ini sepertinya mereka sebenarnya mungkin pahami, cuman tidak mengerti intisari yang mereka mau sampaikan. Nah contohnya ini, ya kita ini saya sharing supaya yang lain juga masuk. Sekarang arti kata ini saja. Kalau kemarin kan ada pertanyaan itu, berarti kalau gitu Yesus itu manusia, apakah dia itu Tuhan atau apa? Itu kan kalau sebenarnya dia mengerti mungkin dia bisa jawab, jadi tidak ada pertanyaan lagi kan. Nah yang saya mau munculkan pemahaman kita tentang firman dulu Pak Ketua, arti firman, karena dia bilang firman yang menjadi manusia, katanya gitu kan, firman yang menjadi manusia. Nah sekarang pemahaman firman itu apa dulu? Karena yang saya pelajari dulu itu hakikat Allah itu adalah ya mempunyai firman dan mempunyai roh. Nah kedua inilah yang melakukan atau mengeksekusi apa yang Allah itu mau buat. Nah contohnya kalau Bapak Tua lihat, artinya yang saya pelajari, entah nanti itu ada pertentangan tidak masalah. Kalau kita lihat di Kejadian 1 Bapak Tua, Kejadian 1 tentang penciptaan itu kan, ya kan dikatakan berfirmanlah Allah kan, berfirmanlah Allah. Nah, terus dan itu di ayat ketiga itu kan dibilang roh apa melayang-layang, ya kan, melayang-layang di bumi kan. Dibuat ya pokoknya melayang-layang, saya belum buka itu Alkitabnya. Jadi sekarang pemahaman firman itu yang membuat sehingga orang tidak bisa menganalisa atau berpikir bahwa karya Tuhan itu sebenarnya bagaimana. Kalau saya sendiri, firman itu kan artinya bahwa ada dan merupakan suatu ide atau kecerdasan yang luar biasa ya, yang mungkin tidak ada manusia memiliki, cuma hanya Tuhan saja. Artinya dengan firman dan roh itu maka apa yang mau Tuhan buat itu terjadi. Nah contohnya misalnya dia kalau menciptakan yang lain-lain kan dia cuma bilang berfirmanlah, dia bilang berfirman jadilah ini, jadilah itu kan berarti suara yang dikeluarkan atau pernyataan dikeluarkan jadi, tetapi menjadikan itu adalah perkataannya kan. Tetapi terkait dengan penciptaan manusia kan tidak begitu berbeda dengan penciptaan manusia. Dia tidak bilang jadilah manusia, tidak kan, tetapi dengan akal budinya, dengan pikiran dia yang sama, yang segambar dengan pikirannya, dia buat itu manusia sesuai dengan rencana, sesuai dengan pikirannya. Itu yang dibilang segambar dan serupa kan Bapak Tua, yang kita tahu kan. Terus dia berkata, itu kan dia bilang marilah kita membuat manusia, berarti di situ dia sudah punya suatu kesepakatan ya dalam dirinya sendiri bahwa dia mau membuat manusia. Nah terkait dengan yang dengan kata firman menjadi manusia, sebenarnya kalau disuruh mengerti tidak masalah. Jadi kalau orang tanya apakah yang mati di kayu salib itu adalah Yesus yang tubuhnya, dari situ Allah juga mati.
Tapi kalau dia sudah mengerti bahwa sebenarnya yang mati itu kan dagingnya, kedagingan dia, tapi firman artinya rohnya itu nggak mati, roh itu tetap hidup. Nah, oleh karena itu saya bertanya, kalau kamu memahami nggak arti firman? Nah, jadi ada yang bilang reinkarnasi lah, apalah. Sebenarnya tidak perlu berkata reinkarnasi atau apa, tidak perlu. Tetapi kalau kita mengerti bahwa firman adalah ide kecerdasan Allah, ya toh, yang untuk membuat karyanya, ya dia tinggal cuma dua dalam hatinya, dalam dia punya diri sendiri. Dia bilang, karya saya mau menyelamatkan manusia dengan cara dia menyelamatkan manusia dari dosa dengan orang yang tidak berdosa. Makanya dia berfirman kan, dia berfirman, dia berfirman kepada Maria bahwa akan ini melahirkan seorang anak yang namanya Yesus. Artinya bahwa firman itu dengan kecerdasannya, dengan akal yang luar biasa itu, apa yang dia mau buat tetap jadi gitu. Jadi tidak perlu lagi bilang reinkarnasi kah atau bagaimana. Yang jelas itu firman yang jadi manusia. Firman itu jelas adalah ide perkataan, ide dan kecerdasan daripada Allah dalam membuat suatu karya yang diinginkan. Artinya sesuatu yang dia maksud itu harus terjadi, sehingga mungkin iblis berpikir dengan sudah mati, sudah bunuh Yesus, berarti karya Allah itu selesai. Padahal tidak. Allah sudah merencanakan itu dengan idenya bahwa suatu ketika akan ada masalah, dia tahu jalan keluarnya. Bahwa bukan berarti dengan iblis berupaya membunuh Yesus terus habis itu selesai karya itu, tidak, ada jalan lain gitu. Begitu maksud saya Bapak Tua. Jadi teman saya, firman itu sebenarnya adalah ide atau kecerdasan karya daripada Allah itu sendiri. Terima kasih Bapak Tua. Mungkin bisa ditambahkan yang lain, silakan. Ya, terima kasih Pak Raden. Kita sapa dulu nih teman nih, Patricia Paula, selamat bergabung. Wah, udah keluar dia. Toko Sitio, udah turun lagi dia. Kayaknya sudah gak ada yang mau bergabung kayaknya nih, udah pada turun. Iya. Iya, jadi memang sebenarnya jelas itu dalam Yohanes 1 ayat 1 kan, bahwa firman itu menjadi manusia dan menjadi daging, ya kan? Kan artinya dari roh Allah, dari roh, ya. Nah, jadi makanya antara roh dengan firman ini kan konsepsi sistem ini. Artinya saling mempengaruhi, saling menentukan, saling membutuhkan, dan saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Nah, itulah konsep. Dan di sana tidak ada superior, tidak ada inferior. Apakah ini lebih rendah, ini lebih tinggi? Tidak. Karena dia jadi satu tubuh, satu kesatuan. Nah, itu. Nah, sama dengan sebenarnya seperti tubuh manusia kan. Ada jantung, ada ginjal, ya, ada paru-paru. Apakah bisa mengatakan, wah, ginjal lebih rendah daripada jantung? Nggak bisa. Atau jantung lebih tinggi daripada paru-paru? Nggak bisa. Karena ya memang memegang peran semua. Tanpa itu ya nggak jadi dia. Jadi dia sudah menyatu gitu. Nah, saya kira ya demikian juga memang dengan roh, firman, dan Allah Bapa ya. Karena firman itu kan Yesus memang ya. Nah, itulah Bapak Tuhan. Makanya sebenarnya kalau kita berdebat dengan orang-orang yang tidak diimani, memang itulah saya katakan sulit. Kalau seandainya dia mau mengetahui untuk mengembangkan supaya dia kokoh dan juga mau ikut, mungkin itu beda. Tapi kalau orang yang bertanya, memperdebatkan, ingin tahu dan juga ingin membeli, nah ini yang nggak benar Bapak Tua, Bapak udah. Itu. Kalau dia memang ingin tahu bertanya, nah jadi artinya orang yang bertanya jangan lagi menjelaskan. Di ayat ini kok begini, di ayat ini begini. Ya, kita tidak dalam rangka memperdebatkan firman, bukan ya, bukan. Kita mengambil jalan tengah. Jalan tengah. Nah, makanya memang ya banyak orang
ya mungkin nggak mau naik ya, karena tidak berdebat masalah itu, beda dengan apologet lain. Nah, kalau kita memang ambil jalan tengah. Nah itu Bapak tua, ya mungkin ya nggak apa-apa lah, nggak ada orang naik itu nggak apa-apa, kita tetap aja jalan, karena tidak tadi kita tadi adalah penyampaian firman. Nah ada kidung agung dari Raja Salomo, bahwa cinta yang mendarat itu seperti dimateraikan katanya. Nah seperti itulah cinta Tuhan kepada manusia, sepanjang kita mau mempelajari firman-Nya. Kira-kira begitu tadi penjelasannya Bapak, udah itulah mungkin ya. Nah kepada teman-teman yang ada di bawah yang mendengarkan apa yang kami sampaikan, kalau ada yang mau bergabung silahkan ya. Kalau enggak, mungkin kita akan selesaikan komal ini jam 4 ya. Jadi kita sudah selesai menyampaikan firman Tuhan, dan semoga apa yang kita sampaikan tadi memperkuat ya keyakinan kita bahwa Allah juga cintanya berapi-api kepada manusia. Maka kita pun harusnya seperti itu, the fire spirit ya dalam iman. Nah, itulah kepada teman-teman semua yang di bawah. Iya. Kayaknya ini tadi Patricia Pabra tadi bergabung. Ya, kepada teman-teman yang mau bergabung silakan Pak ya, kita buka kesempatan untuk diskusi. Ya. Dua spirit sudah bergabung. Nur Biati tadi ada tap layar, jadi mau bergabung silakan Nur Biati. Gak apa-apa, yang penting kita dalam bertanya ya sebatas bertanya aja, kalau tidak mengimani ya. Iya, kita bisa mungkin membantu menjelaskan ya. Silakan, kita buka kesempatan kok. Meditasi otang. Jadi besok kita tetap taruh mau kita ya Bapak Tua ya. Bapak tua, ya. Sabtu ya, malam minggu ya, malam minggu. Ya. Saya kemarin buka komal, jadi buka komal itu ya terkait yang Abatakon, terus Siono Mudon yang masih kabur-kabur masuk. 2 hari saya buka komal, tapi jam-jam berapa itu? Sampai batas jam 11 saya udah istirahat. Dari sore saya buka sampai jam 11, rame juga. Dari sore jam 11 malam ya? Iya, ini saya batasi jam 11. Jadi sekarang ini udah semakin banyak teman-teman kita semakin melek udah. Dan sudah semakin mengerucut, tidak tergoyahkan di generasi ke-7 opung itu. Raja. Nah terus simbolon itu yang di Samosir itu ya, yang Nahapun, dia mau pindah ini ya Pak, pindah ganti marga katanya. Itulah jadi mau kemarin dikembalikan ke Nahapun. Saya ada telepon Bapak Tua kemarin, cuma Bapak Tua lagi sibuk. Saya mau nanyakan itu di grup itu, kan lagi rame itu yang Bapak Tua Jamiler ada bilang ada dapat buku kah, dapat apa AI kayak mengatakan bahwa ada marga Tinambunan dari Simanjuntak. Saya bilang wah lucu juga kalau Simanjuntak Tinambunan lucu, tapi kalau Tinambunan Simanjuntak kan salah, mungkin dia mau pakai nama Tinambunan, tapi marganya Simanjuntak, itu masuk akal. Ya ada yang nama tapi kan bukan berarti mengikuti nama lain gitu. Iya, jadi saya bilang wah ini yang betul yang mana ini? Itu saya mau tanya Bapak Tua kemarin, telepon saya
Kalau Bapak tuh lihat ada Oh, panggilan itu sudah saya ya. menanya itu di grup kita itu, kok ada begitu? Hmm. Nah, jadi tadi saya tanya dia, dia makan ampun, dia mau ganti katanya. Saya sudah telepon di Sidikalang yang ada mantan sekda di sana. Ya, makanya kalau mau diproses ya nggak apa-apa, bisa diproses. Tapi harus putusan pengadilan dulu tuh katanya, putusan pengadilan baru dirobot catatan sipil ya. Jadi dia nanti nampun semua itu sama anak-anaknya gitu. Begitu. Iya. Iya, jadi itu pun memang banyak terjadi itu Bapak Tua. Tapi yang kalau saya sudah saya bilang di Komel, sudah terlanjur tidak masalah kalau yang sudah terlanjur. Yang penting dia tahu, dia harus menceritakan tentang jati dirinya, dari mana dia, supaya anak-anak itu tahu. Nah, nanti yang Iya. belum yang belum menamai jadi simbol itu ya yang ucap anak cucu. Ya silakan langsung robah begitu dia lahir, robahlah jangan lagi jadi simbolon, jadi anak Iya. ampun. Itu yang terjadi di Jadi Merauke. berakhir pada dia ya. Ya, di Merauke dulu ada Mungkin opung saya namanya Sabam T Simbolon. Jadi saya curiga, ini T ini apa nih? Agar ku dekati. Saya bilang, Pung, saya tanya dulu, ini T ini apa? Lalu dia bilang, aduh, ini T Simbolon katanya, ini T ini Tumanggor. Wah, kenapa bisa begitu? Saya bilang, aku sendiri bawa baju dinasku tetap Tumanggor, walaupun memang kode opung itu bahwa kamu bisa pakai simbolon. Tapi kan untuk iya. mencirikan kita dari mana, dari Sionongudon sana, ya kita harus pakai Tumanggor aja. Nanti kalau ditanya Tumanggor itu masuk mana ya, dia bergabung di mana, dia punya ini mana, ya langsung bilang aja kami dari simbolon Tuan, itu aja. Nah, jadi gak repot. Eh, Nah, oh iya iya iya, artinya kan anaknya sudah terlanjur, ya cucu-cucunya, aku saksikan sendiri, begitu lahir langsung iya. namanya digantikan jadi Tumanggor semua. Nah, begitu lahir sudah ganti. Nah, tapi untuk Dia Bapak udah bilang, dari Roba ya, begitu lahir ininya anak cucunya. iya langsung dirubah. Nah, cuman karena anaknya Opung itu sudah terlanjur pakai simbolon, saya bilang sama Opung itu, ceritakanlah sama bapak udaku itu, bahkan aku nanti bantu. Ku ceritakan supaya dia tahu asal usulnya. Jangan sampai dia sudah terlanjur pakai simbolon, dia tidak bisa menjelaskan lagi buat anaknya. Nah, cuman, Hmm. nah jadi klop. Jadinya, jadi walaupun mereka tetap simbolon anak-anaknya, bapudaku itu, tapi anak-anak yang barunya ini dijelasin, ya kamu pakai tumanggor karena begini, begini, begini. Nah, dijelasin itu Pak Ketua. Jadi saya sarankan buat nah ampun juga kemarin kan di grup, oke lah kalau memang bisa diusahakan untuk dia eh, lewat pengadilan, sudah jelas itu ada biaya itu. Saya pernah itu juga itu biaya ada. Nah, balik apa untuk menggantikan nama kan marga. Itu ada biayanya. Nah, ya artinya lumayan cukup juga, lumayan besar juga itu biayanya. Ya, tapi kalau Oh, mampu, nggak mampu, nggak masalah. oh, itu biayanya besar itu. Besar juga biayanya. Ya, waktu tahun lalu tuh ya tahun berapa itu kan masih ya kalau masih mampu nggak apa-apa ya sekitar 4 juta 5 jutaan itu biayanya. Oh, itu di Hmm. pengadilan apa di catatan sipil? Kayaknya di pengadilan waktu saya bikin itu di pengadilan. Pengadilan Nah, dulu kan, pengadilan baru ya, baru nanti robat catatan sipil ya. wah, Iya, itu. tadi juga dijarukan ke pengadilan dulu tuh, putusan pengadilan baru bisa dirubah catatan sipil. Mungkin dia karena muda ya, jadi dia mungkin ingin berubah sama semua anak-anaknya supaya ini supaya tenang lah gitu mungkin nanti dia lagi masalah gitu ya karena dia sudah melihat sudah mendekati nih tarombo kita ini begitu kan kelihatannya dia. Eh, gitu ininya. Ya, jadi saya bilang ya bisa saya bantu saya bilang. Nah, tadi saya hubungkan dia dengan ini teman saya dia apa di sana kebetulan mantan sekda Pak Bastian itu mantan sekda Oh, pasti dia bisa tinambunan juga sih tinambunan. Saya iyalah bilang kalau ada jalur nggak "Yuk, apa-apa Bapak Tua pergi nggak aja ke apa-apa. sini Kalang saya bilang gitu ya. Ya nanti bapak tua katanya udah. Ya Iya, satu-satu ya satu-satu bisa kita selesaikan lah teman-teman ini. iya. Iya. Iya, teman-teman yang penonton di bawah, ya bolehlah tap-tap layar, ya kirim-kirim kopi, biar Komal kita ini tetap eksis ya, gitu teman.
Dan yang mau bergabung silahkan kita diskusi ya, banyak yang kita bicarakan. Ya khususnya moderasi beragama ya, itu intinya seperti itu. Nah, iya. Memang ini jam kerja ini ya sekarang ya. Iya. Kalau kita kan libur, libur ini Pak Ketua, libur Oh, bersama. libur nasional. Iya, libur bersama. Dua Oh, libur besar. Tapi hari ini dan besok. dari pemerintah, dari besok baru masuk, besok baru masuk. Oh, besok baru masuk. ASN Cuma dengan hari ini. Polri, TNI Polri, ya, Oh, iya, iya, iya. Iya, memang anak saya juga libur di hari ini. ya memang sudah dari pemerintah itu. Tapi besok masuk kayaknya ya. Besok masuk, masuk, hari Jumat masuk. Iya, iya. Nanti Iya. hari Sabtu kami libur lagi, karena kan kami 5 hari kerja. Oh iya, hari Sabtu memang libur lagi ya khusus. Iya. Ah, tapi sudah bergabung. Iya. Padahal ada 9 penonton ini, silakan yang bergabung. Iya, saya udah undang nih teman-teman nih. Silahkan yang mau bergabung ya. Mungkin udah berarti. Kalau mengetik judul itu di mana itu, Bapak Boda? Apanya? Mengetik judul di Komal kita ini bisa ada tuh bisa ketikannya ya. Bisa. Saya buka dulu ini karena itu kan ada Bapak tua di bawah itu kan ada itu. Ada titik-titik itu, titik-titik 3 di sebelah kanan itu. Iya, Ah, coba foto klik dulu, nanti ada tulisan stiker. Ada tulisan stiker. Coba Bapak foto buka dulu. Di udah titik-titik ada. Oh, ada stiker stiker. ya. Ya, ada kuning, merah. Bapak tua pilih yang mana? Baru Bapak tua tinggal ketik. Mau bikin judul Oh apa? iya, sebentar. Oh iya. Kop Iya, surat. ketik tapi nggak boleh panjang, dikit-dikit aja. Kalau Iya. saya, Oh, ada stiker ya. ya ketik stiker itu, pencet yang stiker itu. Yang ada gambar stiker itu, ada tulisan stiker, Bapak tua pencet. Udah. Wah, di Warna sini apa? nggak ada stiker di sini. Masa nggak ada sih? Ada itu, ada stiker. Kecil-kecil tulisannya. Ada juga kohos, kotak pan super, kotak ada tobak gambar. Ada stiker, ada tulisan stiker. Iya, stiker nggak ada di sini, nggak ada tulisannya. Pak, ini kali ya, Pak. Yang Titik. titik tiga di bawah itu, di bawah sebelah kanan. Oh, ada stiker di sini tapi bukan di titik-titik itu. Coba. Di mana? Nah, itu sudah ketik stikernya, Bapak tua. Ketik, apa Iya, tulis. ini. Nah, baru ada warna kuning, hijau. Bapak tua tinggal pilih. Oh, ini ya. Ditulis warna-warnanya. Ya, warna mau apa bukunya? Kuning kah, biru kah? Baru Oh, iya. di ketik itu baru nanti dia muncul itu tulisan di situ. Oh, ketik ya. Ya, moderasi beragama. Oke, singkat-singkat aja. Atau Iya. gimana? Kalau kalau kita saya tuliskan kemarin tuh room saya bebas, sopan dan tidak berantem. Itu aja kalau saya. Artinya, artinya pembahasan bebas, sopan dan tidak berantem, tidak Iya, ribut. udah ya. Nah, ini moderasi beragama. Bapak tua kasih naik sedikit ke atas, pakai takjar, pakai gitu. Udah, pas udah itu. Iya. Wah, Kok hilang? karena terlalu ke atas, ulang lagi. Nah, Iya. jangan terlalu ke atas, kasih naik sedikit aja gitu. Itu terlalu ke atas tadi. Iya.
Oh, ya cukup di sini ya. Ya. Nah, Ya, begitu ya. ya, Udah kebaca ya? sudah moderasi beragama ya. Ya, teman-teman semua sudah dibaca judul kita ya, moderasi beragama ya. Silakan dan kebetulan tadi kita dahului dengan ya menyampaikan firman Tuhan, tapi saya bawakan firman Tuhan sesuai dengan agama Kristen Protestan ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ya, jadi bisa dilihat ya. Ada Dongana Burju nih. Dan ada Ada istilah teman berjul. apa tuh lagi ngumpul gota dope dia sonari. Silakan. Silakan naik dengan Burju. Ada Salomo Tumangger. Silakan naik. Salomo Tumangger. Tamburus ada Salomo Tumangger. Ayo, yang Tumangger naik, ayo. Tambah tua. Silakan naik. Apa-apa kita sini bincang-bincang ya. Yang masuk itu undang aja Pak Ketua. Diklik undangan saja. Iya udah. Ini Raja Gombal nih. Saya undang juga Raja Gombal nih. Rumah undang. Tegen Maharaja Riapas saya undang nih. Oke, kalau gitu yang sambil foto cari-cari ya. Ah, Iya. aku bikin lagu lah. Lagu gereja kan? Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia aku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Ya, silakan Ricky Wilman Tajul bergabung, silakan. Ya teman-teman yang ada di bawah, yang
akan bergabung, silakan. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Iya, mantap suaranya. Masih ada suara emasnya itu, masih ada. Masih Ya, dengar? teman-teman, silakan bergabung, teman-teman. Ya, Masih mantap suaranya Pak Pandem. masih ada sisa sedikit Bapak Tua. Masih sisa ya. Iya, Tambun Burso, silakan bergabung. Teman-teman yang di bawah, silakan bergabung ya. Ada 7 orang nih. Ya, yang mau bergabung silakan. Ayo kita diskusi dengan judul tidak moderasi beragama. Atau kalau ada mungkin sambil mendengar moderasi beragama, kalau ada yang mau kita baca karakter, boleh ya, boleh. Teman-teman di bawah, boleh sampaikan, ketik tanggal lahirnya, tanggal berapa ya. Nanti kita baca wataknya, kayak apa wataknya, apa sifatnya, bagaimana cara hidupnya. Nanti ada kita bacakan wataknya, silakan. Teman-teman yang ada di bawah ya, yang ada di bawah, kalau ada yang mau kita baca watak dan karakter, kita bisa sampaikan ya. Hanya mengetik tanggal lahir ya, tanggal lahir, bulan dan tahun, itu aja. Itu aja yang kita butuhkan ya. Kita bisa baca watak ini ya, boleh. Di samping kita membahas moderasi beragama, bisa juga baca watak ya. Mungkin ini bisa diperbaiki ya. Dan watak, saya tambahin watak ya. Nah, ya, saya tambahin judulnya. Jadi, moderasi beragama, watak. Ya, karena ini berkaitan ini. Boleh, silakan diketik di bawah, teman-teman ya. Tanggal lahirnya tanggal berapa, tahun berapa. Nanti saya jawab di sini wataknya apa ya. Saya akan jawab supaya boleh anak-anaknya juga, boleh anak-anaknya disampaikan supaya bisa mengawasi anaknya. Jadi watak ini adalah tidak ada rekayasa. Tidak ada rekayasa. Sejak lahir itu wataknya. Nah, kalau ada perubahan waktu dia sudah mulai dewasa, tapi biasanya yang berubah itu tidak secara mendetail ya. Artinya pondasi dia tetap sejak lahir. Perubahan itu paling sikap dan perilaku ya.
Kalau wataknya itu nggak bisa dirubah tetap. Baru setelah dia ada belajar, ya, baru bisa merubah dan memperbarui bisa watak ya. Jadi watak sejak lahir itu bisa dirubah dengan adanya pendidikan, sikap dan perilaku, attitude ya. Silakan teman-teman yang mau baca watak silakan, tinggal sebutkan tanggal lahir ya. Dan tolong tap-tap layar teman-teman supaya komal kita ini eksis ya. Supaya tidak ini. Bah, ini baru 60 ya. Nanti bapak tua punya room goyang ini. Iya, baru 60. Ya, silakan teman-teman yang di bawah. Kalau ada yang mau membaca watak silakan ditulis tanggal lahirnya ya. Nanti kita baca wataknya di sini. Silakan. Teman-teman yang berada di bawah. Dan kalau mau diskusi boleh naik ya, naik diskusi masalah watak silakan ya. Bisa naik ke atas. Kita bicarakan dengan masalah diskusi. Patricia. Ya, silakan teman-teman ya. Anda untuk bergabung ya. Reno Huta Barat. Ya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Pak Rimbaka, selamat bergabung Pak. Ya, selamat sore. Iya. Ini maksud moderasi beragama. Ya, Watak apa tuh Bang? jadi gini Pak, moderasi beragama itu adalah mengambil jalan tengah. Jadi kalau kita diskusi masalah agama, kita ambil jalan tengah. Boleh bertanya, tapi tidak mengganggu keyakinan. Nah itu Pak. Dan kemudian watak, nah saya bisa bantu untuk membaca watak kalau ada anak bapak 5 misalnya ya. Ada anak bapak 5. Nah dari watak, siapa ini yang bisa jadi pendamai di keluarga? Misalnya anak yang pertama kah, kedua kah, ketiga kah? Nah, boleh disampaikan wataknya. Tanggal lahirnya aja Pak disampaikan. Tanggal lahir anak Pak, kita mencoba watak anak-anak kita. Ya saya bisa bantu Pak. Saya anak saya 2 Pak. Yang Oke. yang satu
Satu tanggal berapa, Pak? Kalau satu tanggal 10 Oktober 10 Oktober ya 1996. 96 ya. Ya. 15 1 6 2 9. Wah. Ini nomor 1 anak Bapak laki perempuan, Pak? Laki. Laki. Wah, ini wataknya mantap, Pak. Bisa teman Bapak kemana-mana itu, Pak. Wah. Jadi wataknya apa ya? Jadi wataknya dia berwatak mudah menyesuaikan diri dalam pergaulan, Pak. Gampang dia bergaul. Pandai menggunakan kesempatan untuk mencari keuntungan. Segala pekerjaan selalu dikerjakan dengan baik, rapih. Pendirian kuat, jarang mau tunduk dengan nasihat orang lain. Sifat dia kepala dingin, berperangai tenang. Wah, ini boleh juru damai di bawah nih, Pak. Kalau Bapak mau berunding kemana-mana, boleh di bawah dia tuh. Dia perangainya tenang dia, Pak. Tenang. Gitu kira-kira, Pak Rimbaka. Makasih Bang. Satu lagi mungkin ada? Yang perempuan Pak. Iya, boleh. Ya, dia 28 Juni 2001. Ya, 2001. 2001 ya. Ya. Wah, ini ini kayaknya sangat pemberani nih, Pak. Ya. Jadi dia pemberani. Kalau Bapak suruh dia ke pasar mau belanja, berani tuh, Pak, pergi tuh, nggak takut itu. Jadi Gitu ya Pak. Jadi nggak perlu diragukan mengenai dia kalau Bapak suruh mau kemana-mana, Pak. Ya, nggak diragukan. Dia bisa menjaga diri dan dia seorang yang berani dan juga berpikirnya cepat, tanggap gitu. Gitu, Pak. Dia wataknya pemberani. Bahkan dia punya cita-cita besar itu. Mau melancong ke luar negeri pun mau dia itu. Mau, Pak. Misalnya mau traveling kemana, udah jalan-jalan kemudian, wah dia memang pengen itu jalan-jalan gitu. Tapi tetap dalam koridor dia disiplin, gitu Pak. Itu orang. Jadi ada dua anak Bapak, satu yang bisa perangainya tenang, pikirannya tenang, dan dia bergaul bisa. Yang satu pemberani. Jadi kalau nanti misalnya ada persoalan, dia bisa maju yang pemberani ini, tapi yang menenangkan anak Bapak ini gitu kira-kira Pak. Jadi Bapak lengkap di rumah itu, Pak. Iya Pak. Betul Pak, kalau yang Iya. perempuan memang dia sedang di luar negeri sekarang tuh Pak. Oh gitu ya. Nah, itu Sedang di Pak. Jepang dia. Nah, percayakan Pak, jangan takut Pak. Jangan pernah worry dia keluar negeri. Dia pengen melancong. Bagus itu, Pak. Ya. Yakin saya dia berhasil itu, Pak. Ketahuan Pak, di Jepang Pak ya, pola apalagi di Jepang kan dengan teknologi yang sangat canggih ya. Iya. 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 Oke Pak, terima kasih kalau gitu Pak. Baik Pak ya. Teman-teman ya, ada teman-teman lagi di bawah, silahkan ya. Silahkan naik, diskusi kalau ada anak yang pengen melihat ya, ada anak 3 atau 4, silakan. Diberikan tanggal lahir, dan sebenarnya kita mau memberikan bukan untuk memblame, tapi supaya kita tahu ini gimana. Nah, seperti tadi Pak Amraka tadi, satu anaknya perempuan, saya bilang dia ingin melancong ke luar negeri, ternyata sudah di luar negeri. Nah, berarti pas dia. Nah, yang satu tinggal bersama dengan orang tua, sangat persuasif, dan juga perangai tenang dan kepala dingin. Nah, artinya bisa dibawa untuk negosiasi lah gitu. Nah, teman-teman yang ada di bawah silakan naik ya, kita bisa sampaikan
karakter dan juga watak daripada masing-masing. Dan ingat ya, karakter itu dibawa sejak lahir. Jadi begitu dia lahir, itu wataknya dan karakternya. Dan watak itu bisa berubah dengan perubahan pembelajaran, dalam hal bisnis kurs, dalam semua pelajaran, ya bisa. Bisa dirubah karakternya itu boleh. Bukan berubah total ya, tapi menyempurnakan ya. Jadi bukan tadinya karakternya pemberani, langsung bisa berubah jadi penakut. Tidak. Jadi pemberani itu, dia akan dibekali dengan modal berani itu apa? Jadi sehingga dia semakin pede, semakin percaya diri. Nah, begitu bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Dan bapak juga nanti bisa mengarahkan sekolahnya kemana. Oh ini pemberani nih. Ya udah masukin aja dia sekolah di tentara, ya kan? Pasti aman. Gitu. Nah, ini kita membantu bapak-bapak, anak-anak. Nah, nanti memang untuk selanjutnya kita akan judulnya watak dan karakter aja kita. Komal kita ini samping moderasi beragama ya. Nah, kita kaitkan moderasi beragama dan watak dan karakter ya. Watak dan karakter anak. Ya, demikian.